Assalamualaikum Bu Ervin. Waalaikumsalam, Bu Sari. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ervin? Alhamdulillah baik, tapi sedikit agak tidak tenang ini, Bu Sari. Alhamdulillah baik. Lah kira-kira apa yang mau dibicarakan Bu Ervin? Iya, Bu Sari, saya ini sedang ada sedikit yang mengganjal di sekolah saya, Bu Sari. Nah, kegiatan, lebih tepatnya di kegiatan kesiswaan ya, Bu Sari. Jadi di sekolah saya itu kan ada kegiatan ini, sholat duhur berjamaah sebagai pembiasaan setiap harinya, seperti itu loh, Bu Sari. Nah, ketika sholat duhur ini dilaksanakan, kita kan mengambil di jam istirahat anak-anak, gitu kan. Kemudian di sana itu jam istirahatnya itu sekitar 50 menit, itu istirahat plus sholat duhur. Nah, teman-teman itu kemarin sudah membuat rancangan pembiasaannya, ternyata kredit sekali. Anak-anak tidak terkontrol saat sholat, tidak diketahuan ada yang makan, ada yang istirahat, sehingga rancu gitu lah, antara ini sholat nggak, yang ini harusnya sholat atau istirahat, kan gitu. 50 menit itu include, padahal kita pengennya itu tertib, ya sholat dulu, kalau makan ya makan, atau istirahat gitu. Jadi saya ini lagi bingung banget untuk membuat solusi gimana sih caranya anak-anak ini sholatnya tertib, kemudian terkontrol dengan baik dari bapak ibunya gitu. Apalagi kan kita juga terbatas ya gurunya gitu. Soalnya jam istirahat itu juga digunakan untuk guru yang lain untuk beristirahat juga gitu. Oke, baik, dari cerita yang Bu Ervin sampaikan, jadi masalahnya di sini itu mengenai ini ya Bu Ervin ya. Siswa itu kendalanya ada di pembiasaan sholatnya. Kedua, terbatas tempatnya, musolanya hanya satu, kemudian sehingga perlu memanfaatkan aula yang dibagi menjadi dua. Tapi di sini juga ada dilema karena kita kekurangan ini ya Bu Ervin, kekurangan guru yang menjadi guru piket ya, karena hanya ada 8. Lah, kira-kira Bu Ervin, apa sih rencana dari pertemuan kita pada siang hari ini Bu Ervin? Saya ingin menemukan solusi bagaimana sih membuat semuanya pembiasaan itu berjalan dengan tertib, gurunya juga dapat mengontrol dengan baik, dan guru piket ini maksimal juga mengikuti melaksanakan piketnya, tidak hanya nanti capek 4 orang aja gantian gitu. Jadi kurang maksimal gitu kalau kita menghadapi 800 siswa dengan hanya 4 guru, itu kan sangat kerepotan sekali ya Bu Sari. Apalagi kita juga di dalam waktu yang sama antara istirahat sama sholat duhur itu. Jadi, repot sekali Bu Sari. Baik, jadi di sini Bu Ervin ingin menemukan solusi bagaimana sih agar anak-anak ini pembiasaan karakter sholat duhurnya ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk mengingatkan guru-gurunya agar mau mendampingi siswa itu juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, tujuan dari pertemuan ini kira-kira apa Bu Ervin? Ya tujuannya tadi Bu Sari mencari solusi untuk penjadwalannya bagaimana, teknisnya seperti apa, daya dukungnya apa saja ketika saya pengennya itu semuanya berjalan lancar itu Bu Sari. Oke, jadi ingin tahu ini ya, tujuannya itu ingin tahu jadwalnya bagaimana, daya dukungnya nanti seperti apa, kemudian alurnya seperti apa. Begitu ya Bu Ervin ya. Nah, tujuan dari pertemuan ini kira-kira apa Bu Ervin? Ya tujuannya tadi Bu Sari mencari solusi untuk penjadwalannya bagaimana, teknisnya seperti apa, daya dukungnya apa saja ketika saya pengennya itu semuanya berjalan lancar itu Bu Sari. Oke, jadi ingin tahu ini ya, tujuannya itu ingin tahu jadwalnya bagaimana, daya dukungnya nanti seperti apa, kemudian alurnya seperti apa. Begitu ya Bu Ervin ya. Iya, betul sekali. Oke, kira-kira dari skala 1 nih sampai 10, Bu Ervin, masalah yang sedang dihadapi sekarang ini berada di nomor berapa? Angka 7 Bu Sari. Angka 7. Ya, ketika saya ingin mengambil sebuah solusi, ada aja gitu Bu Sari. Sebenarnya nggak terlalu berat, sebenarnya sudah ditemukan solusinya, tapi kan saya bingung mau caranya seperti apa gitu loh Bu Sari. Ya, sehingga saya mikirnya seharusnya sudah ada solusinya, cuman kok saya masih ngambang gitu, nggak pasti, nggak yakin apakah ini bisa berhasil gitu Bu Sari. Oke, baik Bu Ervin. Kemudian peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bu Ervin ambil atas masalah yang sedang Bu Ervin hadapi?
Apa ya peluangnya ya Bu Sari ya? Sepertinya ini Bu Sari, saya ingin mencoba teman-teman saya gitu supaya bisa bekerja sama dengan baik, kolaborasinya ditingkatkan gitu. Kayaknya itu yang harus peluang yang bisa saya lihat itu berjalan otomatis kan bisa lancar gitu Bu Sari kegiatannya. Oke, jadi Bu Ervin menginginkan peluang agar bisa bekerja sama dengan baik gitu ya Bu Ervin ya. Kemudian dari masalah yang Bu Ervin hadapi tadi, hambatan atau gangguan apa yang dapat menghalangi Bu Ervin dalam meraih tujuan tersebut? Hambatannya adalah kurang sadarnya Bapak Ibu guru nih yang lain kayaknya Bu Sari ini. Paling susah itu. Kalau siswanya insya Allah kalau dia Bapak Ibu gurunya ini mau bekerja sama dengan baik pasti nurut kok. Intinya kan kuncinya ada di gurunya ya Bu Sari. Jadi hambatannya itu lebih kepada di ini ya, gurunya gitu ya Bu Ervin, untuk menertibkan anak-anak tadi ya. Sama ini timingnya, kita harus membagi waktunya itu Bu Sari. Karena kalau kita kan cuma jamnya kan cuma 50 menit, sedangkan 30 menit itu kadang-kadang anak-anak itu mau sholat tapi dia makan dulu di kantin gitu kan nggak oke besar. Jadi nggak tahu, nggak kontrol akhirnya karena adanya perbedaan jam itu tadi, sehingga timing waktunya itu mungkin akan lebih diperbaiki. Oke, jadi di sini hambatannya tadi ada dua ya, mengenai guru sama timing waktu, karena mungkin berbenturan dengan waktu istirahat ya Bu Ervin ya. Jadi bingung anak-anak kadang memilih istirahat dulu atau sholat dulu. Oke, baik Bu Ervin. Kemudian rencana apa sih yang Bu Ervin lakukan nanti untuk mencapai tujuan tersebut? Pengennya ya kita ngobrol bareng dengan wakil kurikulum, wakil kesiswaan, kalau perlu kepala sekolah nih, biar teman-teman ini punya tanggung jawab lebih. Intinya gregetnya ada dengan mungkin diingatkan kepala sekolah lebih ini ya Bu Sari ya, lebih oh iya ya aku diiniin kepala sekolahku, daripada kalau saya kan masih sama kayak teman gitu kan Bu Sari. Jadi mereka itu kayak ya menaik gantian menaik aku gitu kan nggak bisa, harusnya karena ini cuma 1 minggu sekali kan tiketnya itu Bu Sari. Oke, jadi rencananya tadi ngobrol dulu dengan wakil kurikulumnya ya, kemudian dengan kesiswaan dan kepala sekolah. Nah, posisi Bu Ervin di sekolah ini sebagai apa Bu? Kesiswaan Bu Sari. Bu Ervin sebagai kesiswaan, sehingga tadi perlu ini ya, berkoordinasi dengan kurikulum dan kesiswaannya. Kemudian kira-kira strateginya nanti bagaimana untuk mencapai rencana tersebut? Strateginya saya ngobrol dulu dengan teman waka, baik itu waka kurikulum, waka sarpras, karena kita berhubungan dengan tempat ya, karena kan nggak muat nih tempatnya. Terus gimana solusinya agar anak-anak terfasilitasi sehingga mereka bisa sholat dengan nyaman dan juga aman gitu kan. Kemudian nanti mungkin dari obrolan itu kan kita pasti punya ini perencanaan yang spesial gitu. Maksudnya ya udah nanti kita gimana nih kalau mau seperti ini caranya gitu Bu Sari ya. Mungkin nanti akan diajukan ke kepala sekolah gitu loh Bu Sari. Nanti mungkin dari kepala sekolah akan memberikan masukan dan sebagainya, itu sebagai penguatan ke Bapak Ibu guru yang lain bahwasanya kalau piket itu harus begini. Nah itu juga berhubungan sama humas ya Bu Sari, karena kan piket biasanya dipegang sama tim humas untuk penertiban karyawan, penertiban guru itu Bu Sari. Oke, tadi saya mendengar ada kalimat perencanaan yang spesial. Bisa dijelaskan gambaran spesifiknya perencanaan spesial ini nanti seperti apa Bu Ervin? Mungkin nanti yang pertama saya minta ke kurikulum rentang waktunya sholat ini kan 50 menit. Andai kata kita bagi dua boleh tidak gitu kan, 25 menit sholat untuk laki-laki, 25 menit untuk perempuan. Dari kesiswaan pengennya seperti itu. Nanti kalau di ACC kan biar tidak bertabrakan dengan jam mengajarnya Bapak Ibu guru yang pikir juga sih, supaya terkontrol gitu, sehingga nanti sholatnya tidak lagi bareng tapi bergantian. Kalau bergantian mungkin meminimalisir guru piketnya nggak terlalu ngoyo ya, 800 kalau dibagi dua misalnya 400 itu mungkin akan lebih ramping, istilahnya lebih gampang ditata, diatur gitu loh Bu Sari. Jadi kalau misalkan mungkin
25 menit pertama adalah jadwalnya sholat anak laki-laki. Jadi mungkin nanti kalau yang piket itu ada 8 sampai 9 orang, kita bagi dua. 4 ini bagian untuk menghandle atau mengawasi anak-anak yang sholat zuhur gitu. Sekalian juga absensinya seperti itu. Kemudian yang 25 menit terakhir mungkin gantian nanti sama Bapak Ibu guru yang piket yang selanjutnya begitu, Bu Sari. Kemudian nanti kan juga kalau misalnya kemungkinan solusinya itu ya udah bareng gitu, tapi kan kita nggak ada tempat, mungkin nanti Sarpras bisa mengkondisikan aula atau bagaimana gitu Bu Sari. Oke, jadi tadi itu rencana spesialnya ini ya lebih kepada pengaturan jadwal, pembagian waktunya 50 menit itu bagaimana bisa ini Bu Ervin ya terkoordinasi dengan baik ya. Begitu pula dengan koordinasi dengan Sarprasnya mengenai tempatnya nanti itu seperti apa sih biar ini tuh bisa efektif gitu ya. Biar sama-sama jalan, ada sinergi gitu. Bagaimana jangka waktunya ini Bu Ervin dari rencana dan strategi yang sudah Bu Ervin katakan tadi kan itu sangat bagus ya menurut saya ya strategi yang dibuat. Nah ini nanti jangka waktunya bagaimana untuk merealisasikan hal tersebut? Karena ini minggu pertama sekolah, otomatis saya memaksimalkan untuk dalam 1 minggu ini Bu Sari, karena semuanya sudah masuk dengan jadwal yang normal, pembiasaan yang sudah berjalan seperti dulu. Mungkin ada perubahan juga, kita kan pokoknya fix minggu ini setelah PLS selesai, Jumat Sabtu mungkin ada kegiatan-kegiatan, sehingga nanti Jumat Sabtu dimaksimalkan untuk program-program sekolah itu sudah selesai, termasuk untuk menata bagaimana cara pembiasaan ini berjalan dengan lancar. Oke, berarti kalau saya bisa menyimpulkan ini dalam waktu sedekat mungkin ya Bu Ervin ya, Iya, langsung lebih cepat lebih baik seperti itu. dieksekusi. Oh. Kemudian komitmen Bu Ervin terhadap rencana aksi ini nantinya itu seperti apa komitmennya? Komitmennya rencananya adalah saya akan mencoba untuk ini ya, berrelasi dengan baik dengan teman-teman juga, memberikan masukan-masukan yang positif, baik itu sebagai teman maupun sebagai kesiswaan ranah saya seperti itu, lebih bukan jahat ya, tapi lebih tegas lagi, menyadarkan, membantu menyadarkan teman-teman itu seperti itu. Oke, jadi komitmennya nanti lebih kepada saling berkolaborasi ya Bu Ervin ya dengan staf waka kesiswaan, kemudian kurikulum dan tentunya kepala sekolah sebagai pimpinan kita di sekolah gitu ya. Kemudian Bu Ervin tadi ada kalimat mengatakan kepada rekan teman atau sejawatnya lebih tegas lagi. Lah, lebih tegas ini nanti konsepnya seperti apa? Komunikasinya ke teman sejawat biar omongan kita didengar. Ya, secara profesional aja Bu Sari, jadi Secara tidak profesional. lagi friend to friend, ayo gitu, nggak lagi gitu ya, lebih ya itu profesional kerja aja, karena kalian ada di tim, berarti kan bagaimana saya mau mengatakannya dengan istilahnya bukan menggurui, tapi lebih menyadarkan, mengingatkan pada tupoksi kita masing-masing. Dari ini siapa aja Bu Ervin nanti yang dapat membantu Bu Ervin nantinya? Yang dapat membantu saya, yang jelas teman-teman, Oke. kepala sekolah, kurikulum sebagai produk ya, outputnya nanti seperti apa, kan karakternya juga harus ditekankan itu Saria. Kemudian Sarpas juga mungkin ada pembenahan, mungkin pelebaran masjid, mungkin evaluasi kedepannya seperti itu. Teman-teman di sini siapa Bu Ervin yang dimaksud? Guru piket lebih tepatnya, guru piket yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut, mungkin akan menggandeng guru agama juga ya, untuk lebih menyadarkan anak-anak supaya poinnya itu anak-anak sadar waktunya sholat, bukan terus mereka sholat terlihat bapak gurunya masuk masjid, habis itu bapak ibu gurunya noleh mereka keluar, itu kan kita nggak tahu karena sangat banyak sekali anaknya. Gitu. Kemudian bagaimana sih Bu Ervin tindak lanjut dari sesi coaching kita pada sore hari ini? Alhamdulillah habis selesai berkomunikasi dengan Bu Sari, saya sudah mendapatkan ini Bu Sari, sudah ting gitu, ada ide-ide yang cemerlang, aku harus bagaimana itu sudah tahu, saya harus melakukan apa dulu, kayaknya lebih tercerahkan ya Bu Sari ya. Terima kasih banyak Bu Sari atas bimbingannya. Oke, jadi lebih tercerahkan ya dari tadi yang ada masalah, kemudian oh ternyata Bu Ervin bisa loh untuk menemukan solusinya.
selama ini butuh penguatan untuk ini ya, motivasi dari dalam diri sama motivasi dari luar. Bagaimana sih saya Iya, itu punya kekuatan untuk menyampaikan komunikasi yang efektif kepada tadi betul. yang Bu Ervin sampaikan. Kemudian dari coaching ini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Bu Ervin? Sepertinya cukup Bu Sari. Sudah menemukan titik terang ini Bu Sari. Mungkin tadi saya berpikir ulang, oh iya harusnya kan saya gini. Akhirnya saya berpikir gitu. Dari tadi saya kayak buntu gitu Bu Sari. Ya. Jadi ini lebih tercerahkan. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya. Oke, sama-sama Bu Ervin. Saya juga terima kasih Bu Ervin sudah percaya kepada saya untuk menceritakan apa ya masalah yang bisa kita selesaikan pada sesi coaching ini. Semoga Bu Ervin rencananya tadi dan strategi yang dilakukan bisa ini ya berjalan dengan lancar besok ketika maju ke pimpinan dan para stakeholdernya. Terima kasih Bu Ervin atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu kembali pada sesi coaching di berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.